Kita bertemu lagi di dalam channel otomotif pada pembahasan pengisian menggunakan MIC regulator. Kita akan bahas komponen-komponennya, kemudian sistem kelistrikannya. Yang pertama, bagaimana komponen-komponen pada pengisian MIC regulator. Kita perhatikan ini adalah baterai, ini kunci kontak, ini adalah regulator. Segini regulator, ada terminal L, S, B, IG, kemudian F, P, dan E. Sementara pada alternator ini ada F, E, P, dan B ya. Kemudian ini juga ada bagian-bagiannya yang juga perlu kita ketahui. Ini ada terminal TR2, ini adalah terminal transistor PNP. Sementara ini adalah TR3, ini transistor NPN. TR1 ini jenis transistor juga NPN. Pada saat sistem pengisian MIC regulator kunci kontak on dan mesin dalam kondisi mati, maka sistem kelistrikannya adalah arus listrik dari baterai itu akan mengalir ke kunci kontak, selanjutnya ke IG regulator, selanjutnya mengalir ke MIC. Pada saat mengalir ke MIC, maka akan mengaktifkan transistor 3. Mengaktifkan transistor 3 sehingga arus pada saat yang bersamaan akan mengalir dari terminal saklar IG itu ke lampu, kemudian ke terminal L, selanjutnya ke transistor 3 dan menuju ke massa. Maka lampu akan menyala. Pada saat yang bersamaan juga harus mengalir ke terminal B dari baterai, selanjutnya akan mengalir ke rotor coil, sehingga pada rotor coil akan terjadi kemagnetan. Selanjutnya akan mengalir ke terminal F. Karena TR1 sudah diaktifkan, maka arus akan mengalir ke E, selanjutnya ke massa. Jadi pada kondisi ini yang terjadi adalah lampu indikator pengisian menyala dan pada rotor coil terjadi medan magnet. Selanjutnya, pada saat mesin hidup dan tegangan kurang dari 14 volt, maka yang terjadi berbeda. Ketika mesin sudah hidup, meskipun RPM-nya masih belum tinggi, maka pada rotor coil sudah terjadi kemagnetan. Pada rotor coil sudah terjadi kemagnetan, sehingga akan ditangkap oleh stator coil. Pada salah satu terminal pada stator coil itu mengalirkan arus menuju MIC. Selanjutnya arus MIC akan mengaktifkan transistor 2, sehingga pada saat yang bersamaan juga arus dari stator coil yang sudah disearahkan oleh
dioda rectifier ini akan mengalir ke terminal B. Selanjutnya akan mengalir ke baterai dan melakukan pengisian. Kemudian arus dari saklar IG itu mengalir menuju TR2 dan menuju ke MIC. Karena TR2 diaktifkan, maka arus mengalir ke terminal L. Karena positif ketemu dengan positif, sementara masanya itu pada TR3 ini off ataupun tidak aktif, maka lampu menjadi mati. Pada saat yang bersamaan, arus dari terminal P ini juga mengaktifkan TR1, sehingga arus dari stator coil ini juga ada yang mengalir pada rotor coil, sehingga kemagnetan rotor coil pun masih disuplai dari arus dari stator coil, dan selanjutnya akan mengalir ke TR1 dan E. Pada kondisi ini yang terjadi adalah yang pertama terjadi pengisian pada baterai, yang kedua lampu pengisian, indikator pengisian mati, kemudian arus pada rotor coil pun juga masih ada. Selanjutnya, pada saat mesin hidup dan tegangan di atas 14 volt, apa yang terjadi? Jadi ketika mobil kecepatannya sudah tinggi, RPM-nya sudah besar, maka yang terjadi medan magnet itu cukup besar. Bisa jadi sampai 14,8 volt. Maka pada saat ini arus dari salah satu terminal stator coil itu mengalir ke terminal P regulator dan masuk ke MIC. Kemudian mengaktifkan transistor 2 dan mengoffkan transistor 3. Maka yang terjadi adalah lampu mati ya. Kemudian arus dari stator coil karena cukup besar, dia mengalir menuju terminal B dan juga melakukan pengisian. Kemudian dari terminal IG arus mengalir ke transistor 2 dan masuk ke MIC, dan sebagian juga ke terminal L sehingga lampu mati. Pada saat tegangan di atas 14 volt, maka pada jalur S ini, terminal S ini karena terdeteksi oleh dioda Zener ya, sehingga pada arus itu juga mengalir ke terminal S. Kemudian arus pun juga akan mengontrol transistor 1. Jadi ketika tegangan terlalu besar, maka arus dari S ini yang melalui dioda Zener ini akan mengoffkan ataupun mematikan transistor 1. Dengan matinya transistor 1, maka arus yang mengalir ke rotor coil itu akan terputus, sehingga tidak terjadi medan magnet pada rotor coil, sehingga pada stator coil terjadi penurunan medan magnet dan juga diikuti dengan penurunan arus pada stator coil. Jadi S ini, pada jalur S ini akan aktif ketika terjadi kelebihan tegangan di atas 14 volt.
ini berfungsi sebagai regulator voltage. Jadi untuk mengatur tegangan yang masuk pada rotor koil, yang selanjutnya juga mengatur medan magnet dan arus yang mengalir pada stator koil. Demikian sistem kelistrikan menggunakan MIC regulator pada kecepatan rendah, kecepatan pada saat on, kecepatan rendah, dan kecepatan tinggi atau tegangan di atas 14 volt. Terima kasih.